Menyaksikan film ini. Horas. Saya Ririn Boru Nababan. Di sini saya mewakili para pemuda Nababan untuk menelusuri cerita leluhur kami yang namanya sangat kami banggakan dan selalu ada di belakang nama lahir kami, yaitu Nababan. Karena besarnya rasa ingin tahu kami untuk mengetahui sejarah marga kami, maka saya diberangkatkan oleh Panitia Partangyangan Nababan Jabodetabek tahun 2023 untuk menelusuri sejarah marga kami, Nababan. Pertama, saya berangkat menuju Tipang. Tipang adalah tanah kelahiran Borsak Mangatasi Nababan. Tepatnya berada di Desa Silakuduk, Kampung Raja Sumba. Ya, Borsak Mangatasi Nababan merupakan cucu dari Raja Sumba. Boru ho. Nah, Nababan nomor 3 ho. Di botol ho do sejarah ni Nababan. Daong. Ano kak? Dek, boru ho. Nomor Nababan kak. Itu nomor 3 mah ho. Nomor 22 kak. Di botol ho do sejarah ni Nababan. Daong kak. Daong. Abu baca tua kak. Raja Sumba memiliki 2 orang anak. Yang pertama, Togasi Mamora, dan yang kedua, Togasi Hombing. Togasi Mamora memiliki 3 orang anak, yaitu Purba, Manalu, dan Debata Raja. Togasi Hombing memiliki 4 orang anak. Yang pertama, Borsak Junjungan atau Silaban, Borsak Sirumonggur atau Lumban Toruan, Borsak Mangatasi atau Nababan, dan Borsak Bimbinan atau Hutasoid. Borsak Mangatasi Nababan menikah dengan Opung Boru Pasaribu. Namun, selama 3 generasi ke bawah, keturunan dari Nababan hanya memiliki 1 anak saja. Nababan memiliki anak bernama Siantar Julu. Siantar Julu memiliki anak bernama Siantar Jae. Siantar Jae memiliki anak bernama Sisogo Sogo. Sisogo Sogo memiliki anak bernama Domi Raja. Dan akhirnya, Opung Domi Raja lah yang memiliki 2 keturunan laki-laki, yaitu Tuan Sandar Nagodang dan Tuan Sirumonggur. Opung Borsak Mangatasi beserta anak, cucu, dan nonoknya, yaitu Siantar Julu, Siantar Jae, dan Sisogo Sogo, semua meninggal di Desa Silakuduk, Tipang. Sesampainya di Banjar Dolok Tipang, hujan sangat deras, sangat tidak memungkinkan untuk saya pergi ke Desa Silakuduk yang lokasinya berada di atas gunung. Sambil menunggu hujan reda, saya sempatkan untuk menghubungi narasumber saya, yaitu Opung Hosea, Opung Parningotan, dan Opung Harun, yang merupakan salah satu keturunan dari Opung Godang yang lahir dan besar di Banjar Dolok Tipang, untuk mengarahkan saya selama saya berada di Desa Tipang. Setelah hujan sedikit reda, saya mencari keberadaan salah satu keturunan Opung Godang yang masih tinggal di Banjar Dolok Tipang. Saya bertemu dengan Ito Denis Nababan, Nababan nomor 18. Saat ini, Ito Denis Nababan merupakan ketua pariwisata di Tipang, dan Ito Denis inilah yang menjaga kuburan Opung kita, Opung Domi Raja. Beliau menunjukkan di mana lokasi kuburan Opung Domi Raja. Oke, kita sudah selesai dari makam Opung kita Opung Domi Raja. Sekarang kita menuju ke perhutaan mula-mula Opung Togasi Sumba, bapaknya Togasi Mamora sama Togasi Hombing. Oke, itu lokasinya? Lokasinya di Silakuduk. Silakuduk nama kampungnya, toh? Ya, sekarang kita jalan. Oke. Saya melanjutkan perjalanan menuju Desa Silakuduk. Perjalanan menaiki bukit yang berjarak sekitar 500 meter dari kuburan Opung Domi Raja. Disinilah lokasi Desa Silakuduk, Kampung Raja Sumba dan anak-anaknya, Togasi Hombing dan Togasi Mamora. Pemandangannya sungguh indah.
saya dapat melihat bukit dan Danau Toba dari atas sini secara bersamaan. Setelah itu, kami menuruni bukit dan kembali ke jalan utama menuju Mual Borsak Mangatasi. Jalannya kecil dan sangat disayangkan sekali. Tempat ini kurang terawat dengan baik. Menurut cerita Ito Denis Nababan, ketujuh marga keturunan Raja Sumba yaitu Purba, Manalu, Debata Raja, Silaban, Lumban Toruan, Nababan di generasi ke-6 dari 7 marga tersebut sama-sama berangkat meninggalkan Tipang. Tipang kosong. Namun setelah generasi ke-10 kembalilah keturunan Nababan yaitu Raja Moma ke desa Tipang. Opung Raja Moma itu mengingat cerita dari para opung Tuan Sirumonggur bahwa kampung pertama ataupun makam atau kuburan yang ditinggalkan opung kita Sandar Nagodang sama Tuan Sirumonggur di hutan Banjar Dolok Tipang. Nah, jadi opung Raja Moma lah yang pertama menelusuri dan mencari di mana kampung ataupun makam opung kita ini. Yang pertama tempat yang dihuni ataupun ditempati oleh opung yang kedua tadi di Lobubutar namanya, Lobubutar Seberongbor, Lobubutar. Adapun sekarang tubuh opung kita atau patung yang di Tugu Payung Tuan Sirumonggur dari Lobubutar itu diangkat. Nah, menurut cerita, Opung Sandar Nagodang suka berpetualang dan sangat disegani luat-luat di sekitaran Humbang dan Toba. Di dalam petualangannya, Opung Sandar Nagodang pernah berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan di tempat tersebut. Dan Opung Sandar Nagodang diberikan hukuman, sehingga adiknya Tuan Sirumonggur datang ke daerah tersebut memohon dengan segala cara untuk mereka melepaskan abangnya Sandar Nagodang. Dan menurut cerita, di ambar yang berada di Onan Runggulah, Opung Sandar Nagodang menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi kita yang Borsak Mangatasi Nababan. Artinya Nababaan ini lima warna pangasubi. Saya dapat menarik kesimpulan, Opung Sandar Nagodang dan Opung Tuan Sirumonggur lah yang menyebarkan marga Nababan di luar desa Tipang. Kedua opung ini keluar dari Tipang dan pergi ke Lobubutar. Mulai dari sanalah marga Nababan tersebar di daerah Humbang. Hari kedua, saya berangkat menuju desa Lobubutar, Lumban Tonga-Tonga, Lumban Bagasan, dan Sipultak. Semua desa ini berdekatan. Namun, di perjalanan menuju ke sana, saya berhenti untuk meliput Tugu Situmanggohoda Nababan di Nagasaribu. Opung Tumanggohoda adalah anak dari Opung Ulang Begu dan cucu dari Opung Tuan Sirumonggur. Saya mencari narasumber atau natua-tua Nababan yang dapat saya wawancara. Beberapa orang di sana menyuruh saya untuk bertanya kepada Opung David Nababan yang rumahnya berada di Lumban Bagasan. Mari kita simak cerita dari Opung David Nababan. Jadi begitu, kita tol manungan mananga watak penong matua. Karena bagi kita juga unina barita pinakitaon. Jadi mulu barita na hukoto, dung puta sa Tipang, ba nakok ma ararok pak Silaban. Manang diwaring ma mulu na hukoto, utas pagabu. Dan utas pagabu, marhuta mamuse kita
dia onaria. San onaria, sama tu si putakon. Alai mo si putakon, tangpui totono kurupani na disiputat dulu, alai disiputat mah. Dalam holo sejarah na huboto arong ko parutata diturunan erangan parna. Sesiputat kodo gawe manera marupani hita. Tinggal mah deba hamidison, arong na tubutar, arong na tunagasaribu. Cerita dari beberapa narasumber yang saya temui, sebelum tahun 1955, bahkan jauh sebelum itu di tahun 1880-an, sudah terjadi saling berselisih paham dan ketidakharmonisan antara sesama keturunan Nababan sehingga terjadilah kutukan. Dan akibat dari kutukan tersebut, apapun yang dikerjakan marga Nababan, ketika mau berhasil, mereka akan meninggal. Sehingga di tahun 1950-an, mulailah tua-tua Nababan menyadari ketertinggalan dari marga Nababan. Sehingga mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Dan tercetuslah pemikiran agar marga Nababan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Di hari berikutnya, saya bertemu beberapa narasumber untuk mencari tahu bagaimana sejarah Partangyangan Borsak mengatasi Nababan 13 Oktober 1955. Saya mewawancarai Opung Halasan Nababan Boru, Saryaman Nababan, Jaken Nababan, Marusaha Nababan, dan Manatap Nababan. Mari kita simak ceritanya. Yang unang mapigero, sudah kita pinoparloputa. Marbikas Partangyangan sa 10 Oktober alani halungunod do. Yang adong na bagi do kita 55. No perri na baban manang borsa mangatasi. Mga piyam matuhahana do hotwang kina. Ima borsa dungdungan silaban. Borsa sirumonggur do batuluan. Menurut cerita Ito Saryaman Nababan, Opung si Jabu-Jabu menemui Eforus HKBP bertanya mengapa Nababan ini tertinggal. Eforus mengatakan bahwa marga Nababan harus melakukan doa bersama, meminta maaf dan pengampunan kepada Tuhan. Dan terjadilah di tanggal 13 Oktober 1955. Itulah tanggal yang disepakati bersama. Namun, menurut cerita Ito Saryaman, tanggal 13 diambil dari nama Opung Domiraja. Do artinya 1 dan Mi artinya 3. Ada juga cerita bahwa hanya di tanggal 13 Oktober di tahun 1955 tersebut yang tidak ada onan. Sehingga semua marga Nababan dapat berkumpul untuk melakukan doa bersama. Yang pasti, di tanggal 13 Oktober 1955 lah waktu yang baik dan tepat yang disepakati bersama dan direstui oleh Tuhan. Lubisiani manang dihamakkan oposon non meningkat yak kahamazu parabu ni tangiang yo putai tujuh kajulan ni areon gala di do bodi keputusan ni Partangyangan ini penting dan jadi lubahitan mangingot hari 10 bulan 10 molo marga Nababan boru bere ibebere boy do benon hola di sahuta bodo benon saluan bodo benon salungu ala yang melutuk sebuah hola di jabu. Partangyangan itu dicetuskan pada tahun 55 karena melihat toparan di Borsak mengatasi Nababan tidak ada yang maju. Terus kalau ada mau maju katanya meninggal muda. Terus dari Hagabeon itu dibandingkan marga yang lain termasuk yang kecil, marga yang kecil. Di 4 aspek itu Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon itu bisa didapatkan oleh marga Nababan. Itulah saya dengar. Sejauh pemahamanku, alana, gudang go turi-turian yang kau punya dulu, omana ada pernah dosa do nasional. Saktabi gudang mak, pasahat nuaing, sesuai dengan suku-sukun, apa yang terjadi sebelum
tahun 1955. Ia pernguluan ni Namaban sebelum tahun 1955. Kata songon itu bakona, dua katantangan, dua cobaan. Songon itu pernguluan ni akamarga Namaban, bakko doi, na julo, tikisa masa do PH Kristeno, tonggo pe mangasahong gugu, hada tuon, parbinotoan akan hurang di hajol mau. Istilah nuaingon, mana dikok kada tuon. Mungkin sialani mah, muluk magijang ni roha, elak, teal, lati do kosong, dihita ganuk marga Nababan. Saya mabilangi marohan yak kauputa si jolo-jolo tubuh, taringo tu parmuluon di marga Nababan, naso haru jongjong, dang jupang di hagabion, dang jupang di pasu-pasu, nang di hapang katon. Di pamilangi onima, piga-piga, na tua-tua ni Nababan, manang istilah mga tokoh ni Nababan, marpanukun tu diri nabe, ujung nga di parakarsay na sida ma ahado ulaning upay songonon. Timbul maide, asan yan ang giat, marpangidiwak kita tu debata, mga lualu kita tu debata, mga kusala kita tu debata, beta alanion, gabedang jupak kita pasu-pasu panggabian ng pangarhorasan di paparan niyo puta borsak mengatasi Nababan sebelum tahun 1955. Naman cetus pertangyangan di Nababan tahun 1955 adong do piga-piga opu na binoto. Apala nabu ini ingot nuaingon Lazarus Nababan, Raja Sapuran, Mantari Petrus Nababan, Kapuk Carmen, Tokebe Bilem, Daulat Nababan siapa suhuran, Jalani Nabalitai Muse, Bandita Ningurjati, ada mungkin pada waktu tidak Bandita Ningurjati. Jadi kalau tak salah, hampir Rosian suhu ni opu ro marabot lau memprakarsai taringo tu pertanyaan jalanan di uluhon ni Teopulus Nababan ima gelar si jabu-jabu Marzolo Sali Teopulus Nababan gelar jabu-jabu opu maropulion opu poibe Nababan amang jabu-jabu nama bain gagasan ni pertanyaan no. Asa Nababan ini masa bersatu semua. Gama pertanyaan ini asa masa ada rusudi Nababan. Itu maksudnya maka dibuat pertanyaan. Jadi pesatu lebih maju mak kamu akan Nababan. Lana hubereng Nababanon Siringo nape jiro jabu-jabu sada naso sada hiad do Nababan. Jadi may habis sada. Jadi masa ada yang guna selilu Nababan. Jadi selalu do tiap tahun juga di semorong-morong pertanyaan. Oleh pesatu ditingkatkanlah. Mulai bisa bereng masih alang rohan Nababan. Mana yang berubah? Pertanyaannya dulu. Nawar wena Nababanon masih latihan. Omanang wering mah. Di antaranya ke Nababanon pengen masih latihan. Dak sere mirohan sama dulu. Tangar pola ni diber. Dak masih lupa. Cuma pesan. Jadi kamu sudah Nababan. Nang lupa mu pesan ini tu. Lana wala tu opongo takas na piya makatai do na tu. Utar de pe man takas. Utar de pe inangi opumoro lo subia kana. Ibu di kamu kan oposo. Nang gawe mago. Rencana ni tu. Tetap mabinaham. Kasih
Bobe di luar negeri ham. Bobe di Jakarta mana dia. Bina hamu na bebenya. Totok sana na beben. Ai iro pesan di kubata. Molo masara kita, molo dinggat-dinggat kita tua kadangata. Betul kumarga. Tudungan sambutan. Tudungan sarisan. Tudungan subi. Perlu itu tudungan kesembuhan. Seusai mewawancarai semua narasumber tersebut, terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan para pemuda Nababan yang saya wakili. Dan tiba saatnya saya mengakhiri hari dengan berkeliling melihat tugu atau monumen dan kuburan para opung kami. Menurut cerita Ito Saryama Nababan, Opung Silateung tidak memiliki tugu atau monumen, tapi tanda kuburannya adalah pohon beringin atau ariara di sebuah desa bernama Sitapongan di Nagasaribu. Selama 4 hari perjalanan saya di Bonapasogit, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang marga saya, Nababan. Yang paling saya ingat adalah Do, Mi, atau dalam not angka dilambangkan dengan 1 dan 3. Maka terjadilah Partangyangan pada tanggal 13 yang saat itu dilakukan di bulan Oktober dan di tahun 1955. Sampai saat ini, semua keturunan marga Nababan masih melakukan kegiatan doa bersama di setiap tahunnya di tanggal 13 Oktober.
Biarlah kegiatan doa bersama ini bisa menjadi berkat bagi semua keturunan marga Nababan. Terima kasih sudah menonton video sejarah Nababan yang dipersembahkan oleh para pemuda Nababan se-Jabodetabek yang difasilitasi oleh Panitia Partamiangan 13 Oktober 2023 Nababan Jabodetabek. Horas, horas, horas.